Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok A, Akuntansi Pemerintah. Definisi investasi menurut PSAK nomor 13 tahun 1994 adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat bagi seluruh perusahaan yang berinvestasi untuk manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Nah, menurut PSAK nomor 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, dan sebagai manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, investasi dalam akuntansi pemerintahan. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan. Yang pertama, memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan jangka panjang. Yang kedua, memanfaatkan dana yang digunakan untuk berinvestasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Bertujuannya untuk memperoleh manfaat sosial yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, bentuk investasi. Yang pertama, pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan, antara lainnya yaitu memperoleh pendapatan jangka panjang dan memanfaatkan data yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Yang kedua, terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas. Nah, contoh dari bentuk investasi yang pertama yaitu deposito, yang kedua sertifikat Bank Indonesia, yang ketiga surat utang dan obligasi BUMN, yang keempat penyertaan pada BUMN atau BUMD, yang kelima penyertaan pada bulan usaha lainnya. Baiklah, materi selanjutnya. Modul pelatihan standar akuntansi pemerintah yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa dalam rangka akuntansi dan pelaporan aset investasi pemerintah, investasi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah. Yang kedua, ada investasi jangka panjang. Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, jenis investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek antara lain adalah: yang pertama, surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Yang ketiga,
surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Selanjutnya, paragraf 12 PSAP nomor 6 menjelaskan bahwa investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain meliputi yang pertama, deposito berjangka waktu 3-12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Yang kedua, pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya, PSAP nomor 6 paragraf 13-19 menjelaskan investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penamaan investasinya, yaitu yang pertama investasi permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Selanjutnya, investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya. Yang kedua, investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa yang pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Yang keempat, investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Baiklah, kita akan masuk kepada materi pengakuan investasi. Suatu pengeluaran kas, aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut apakah dapat diperoleh oleh pemerintah. Maksudnya di sini adalah pemerintah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan pertama kali. Kriteria yang kedua yaitu nilai perolehan atau nilai wajar dari investasi tersebut dapat diukur secara memadai atau reliable. Maksud diukur secara memadai di sini yaitu biasanya investasi dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan biaya perolehannya. Kadang dalam kasus tertentu investasi mungkin terjadi bukan berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar itu, namun dapat dinilai menggunakan nilai estimasi. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas oleh pemerintah dan tidak diakui sebagai belanja pada laporan dari sisi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Nah, kita masuk kepada pengakuan hasil investasi. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain yaitu ada bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai.
yang diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Materi selanjutnya yaitu pengukuran investasi. Investasi pemerintah dapat diukur dan dinilai berdasarkan nilai wajar apabila investasi tersebut tersedia pasarnya. Investasi dapat dinilai dengan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajarnya. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 23-25 mengatur penilaian dan pengukuran investasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga. Contohnya yaitu saham dan obligasi yang jangka pendek. Saham dan obligasi jangka pendek ini dicatat sebesar biaya perolehannya. Maksud biaya perolehan investasi ini meliputi harga transaksi investasi, ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank, atau biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan dari investasi tersebut. Yang kedua, apabila investasi dalam bentuk surat berharga tersebut diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi tersebut dicatat atau dinilai berdasarkan nilai wajar dari investasi tersebut pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar nilai pasar atau harga pasarnya. Yang ketiga, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya deposito jangka pendek. Deposito jangka pendek ini dicatat sebesar nilai nominal dari deposito tersebut. Yang keempat, investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini dicatat sebesar biaya perolehannya, yaitu meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah dengan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Yang kelima, investasi non-permanen, misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, yaitu dinilai sebesar nilai perolehannya. Yang keenam, yaitu investasi non-permanen. Investasi non-permanen ini dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah, yaitu dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk dengan biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek. Yang ketujuh, apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya. Yang terakhir, harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah, yaitu dengan cara menggunakan nilai tukar atau dengan menggunakan kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Baiklah, kita akan masuk kepada ilustrasi dari pengukuran investasi, yaitu soalnya. Nah, untuk mencari perhitungannya yaitu 25.000 lembar dikali harga satuannya yaitu ada 10.000 sama dengan 250 juta. Untuk biaya komisi dan administrasi yaitu 2,5% dikali dengan 25.000 lembar dikali dengan 12.500. Jadi hasilnya 7.812.500 rupiah. Lalu kita tambahkan 250 juta ditambah dengan 7.812.500 rupiah, yaitu sama dengan 257.812.500 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 36, penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya laba atau rugi badan usaha yang menerima investasi tersebut. Yang ketiga yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menegaskan bahwa metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen. Sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non-permanen. Selanjutnya yaitu materi pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintah tahun 2009 menegaskan bahwa penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui sebagai penerimaan kas pemerintah. Sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Nah, dalam PSAP nomor 6 paragraf 42 dengan tegas dinyatakan kembali bahwa perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Nah, yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Dalam jurnal LO dan neracanya yaitu kas di kas daerah pada pendapatan LO investasi jangka pendek. Sedangkan di jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, selanjutnya yaitu pelepasan investasi jangka panjang. Dalam jurnal LO dan neracanya yaitu kas di kas daerah pada investasi jangka panjang dan surplus pelepasan investasi jangka panjang LO. Sedangkan dalam jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian investasi di laporan keuangan, di mana di laporan keuangan sendiri itu investasi akan disajikan pada laporan neraca. Nah, di mana yang kita ketahui pada contoh yaitu investasi jangka pendek yaitu diletakkan pada aset lancar. Nah, sementara investasi jangka panjang itu punya akunnya sendiri, investasi jangka panjang yang ada di bawah aset lancar. Nah, di sana di bawah aset lancar kita lihat bahwa ada investasi jangka panjang. Nah, untuk kewenangan dari investasi ini seluruhnya dipegang oleh PPKD atau BUD. Tidak ada SKPD untuk aktivitas ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan agar kita mengetahui metode apa yang selanjutnya akan kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu jika kepemilikannya kurang dari 20%, maka itu akan menggunakan metode biaya. Nah, jika kepemilikannya rentang 20% sampai 50%, nah itu juga bisa berpengaruh menggunakan metode ekuitas. Nah, jika kepemilikannya di atas 50%, itu sudah pasti menggunakan metode ekuitas. Nah, jika kepemilikannya berbentuk non-permanen, menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu pencatatan akuntansi investasi untuk investasi jangka pendek. Yaitu yang pertama adalah perolehan investasi, di mana pada soal
Pada tanggal 1 April 2017, pemerintah Kota Madani menempatkan dananya sebesar 200 juta pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Pembangunan Daerah dengan tingkat bunga 24% per tahun. Nah, di sini kita akan mencatat bagaimana bentuk dari jurnal LO dan jurnal LRA-nya. Pada jurnal LO, pada tanggal 1 April 2017, kita mencatat di debit investasi jangka pendek deposito sebesar 200 juta, di kredit kas di Kasda sebesar 200 juta. Untuk jurnal anggaran, untuk investasi jangka pendek, nanti akan kita catat di saat kita menerima hasil dari investasi tersebut. Nah, karena sekarang masih perolehan, jadi tidak di jurnal. Selanjutnya yaitu untuk akuntansi investasi jangka pendek hasil investasi. Pada tanggal 1 Oktober 2017, pemerintah Kota Madani mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah. Nah, di sini teman-teman jangan sampai bingung. Untuk hasil investasi itu, kita mencatat dulu seluruh bunga yang akan kita terima, yaitu dengan cara pendapatan bunga adalah 200 juta dari hasil investasi kita tadi, lalu kita kalikan dengan bunga yang ditetapkan. Tadi bunga ditetapkan sebesar 24% per tahun pada soal pertama. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan pada jangka waktu 6/12. Nah, di sini 12 itu berasal dari per 1 tahun. Nah, maka dari itu dapatlah 24 juta. Nah, di sini untuk jurnal LO sendiri itu kita mencatat pada tanggal 1 Oktober 2017 pada debit kas di Kasda sebesar 24 juta dan di kredit pendapatan bunga deposito LO sebesar 24 juta. Nah, untuk di jurnal LRA itu kita mencatat pada tanggal 1 Oktober 2017 perubahan saldo debit sebesar 24 juta dan pendapatan bunga deposito LRA di kredit 24 juta. Maaf, di sini ada kesalahan, kalau yang LO itu diganti jadi LRA. Nah, selanjutnya yaitu kita catat sebagai pelepasan investasi. Pada tanggal 1 Oktober 2017, pemerintah Kota Madani mencairkan seluruh depositonya pada Bank Pembangunan Daerah. Nah, di sini kita mencatatnya sebagai pelepasan investasi. Maka jurnal LO-nya adalah pada tanggal 1 Oktober 2017 kas di Kasda sebesar 200 juta di debit. Nah, lalu investasi jangka pendek deposito di kredit sebesar 200 juta. Nah, untuk jurnal anggaran sendiri itu tidak di jurnal karena untuk investasi jangka pendek sesuai yang Nurul bilang tadi, kalau jurnal LRA ini dicatat di saat kita menerima hasil dari investasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai investasi jangka panjang, di mana di sini menggunakan metode biaya dengan kepemilikan yang kita ketahui pada soal yaitu sebesar 10%. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kalau seandainya kepemilikannya kurang dari 20%, itu dia akan menggunakan metode biaya. Nah, di sini kebetulan kepemilikannya adalah 10%. Pada tanggal 2 Februari 2017, pemerintah Kota Madani melakukan penyertaan modal kepada PT Ceria sebesar 400 juta dengan dokumen pencairan SP2DLS. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah Kota Madani memiliki kepemilikan sebesar 10% pada PT Ceria. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwa penyertaan modal itu masuk kepada investasi jangka panjang permanen. Nah, sesuai yang Nurul sampaikan tadi bahwa penyertaan modal ini masuk ke kategori investasi jangka panjang permanen. Nah, berarti pada tanggal 2 Februari 2017 kita mencatat yaitu pada jurnal LO investasi jangka panjang permanen penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta sebesar 400 juta di debit. Nah, untuk kreditnya itu kas di Kasda sebesar 400 juta di kredit. Selanjutnya untuk jurnal anggaran kita mencatat pada tanggal 2 Februari 2017 di debit yaitu pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar 400 juta di debit. Nah, selanjutnya yaitu di kredit perubahan sal yaitu sebesar 400 juta.
Selanjutnya itu kita mencatat hasil investasi. Soalnya pada tanggal 5 Juni 2017, PT Ceria mengumumkan perolehan laba tahun 2017 sebesar 200 juta. Nah, ini 5 Juni baru pengumuman ya. Nah, selain itu diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Nah, pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 Juni. Nah, di sini teman-teman jangan sampai ragu. 5 Juni itu pengumuman dan dibagikannya itu pada tanggal 9 Juni. Nah, di sini kita akan mencatat transaksi pada tanggal 5 Juni terlebih dahulu, yaitu pada saat pengumuman. Pada jurnal LO kita akan mencatat di debit piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar 4 juta, lalu dikredit pendapatan bagian laba atas penyertaan modal milik swasta LO sebesar 4 juta. Nah, di sini piutang karena dia itu baru mengumumkan, belum dibagikan. Karena dibagikan itu pada tanggal 9 Juni. Nah, untuk jurnal LRA-nya sendiri karena belum dibagikan, maka kita ingat kalau seandainya jurnal anggaran ini basis kas. Jadi untuk jurnal LRA sendiri itu tidak di jurnal karena baru pengumuman, belum menerima atau mengeluarkan. Nah, pada tanggal 9 di saat pembagian yaitu kita akan menjurnal sebesar pada tanggal 9 Juni kas di kasda di debit sebesar 4 juta, lalu pada kreditnya piutang bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar 4 juta. Kenapa di sini piutang? Karena tadi kan kita sudah menulis pendapatannya piutang pada pendapatan. Nah, di sini kita habiskan lagi piutangnya karena kita sudah menerima. Nah, untuk jurnal LRA sendiri itu kita akan mencatat yaitu pada tanggal 9 Juni 2017 di debit perubahan sal sebesar 4 juta, lalu untuk dikredit yaitu pendapatan bagian laba atas penyertaan modal milik swasta LRA sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya kita akan mencatat pada pelepasan investasi yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 pemerintah Kota Madani memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Ceria senilai 420 juta. Maka pada tanggal 5 Oktober 2017 kita akan menjurnal di jurnal LO yaitu di debit kas di kasda sebesar 420 juta, selanjutnya kredit investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pada badan milik usaha swasta atau BMUS yaitu sebesar 400 juta, lalu dikredit lagi surplus pelepasan investasi jangka panjang LO sebesar 20 juta. Lalu untuk jurnal anggaran yaitu pada tanggal 5 Oktober 2017 kita akan mendebit akun perubahan sal sebesar 420 juta dan dikredit penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan daerah pada BUMD sebesar 420 juta. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada akuntansi investasi jangka panjang dengan menggunakan metode ekuitas. Di sini kenapa menggunakan metode ekuitas? Karena kepemilikannya itu sebesar 100% di soal. Pada dasarnya kan kalau kita menggunakan metode ekuitas ini kepemilikannya itu lebih dari 50%. Nah, pada soal tanggal 28 Februari 2017 pemerintah Kota Madani menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan oleh BUMDA senilai 700 juta. SP2DLS diterbitkan oleh PPKD BUD untuk penanaman modal ini adalah pada tanggal 17 Maret 2017. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, pemerintah Kota Madani memiliki porsi kepemilikan sebesar 100% pada BUMDA. Nah, pada tanggal 28 Februari itu belum kita jurnal karena itu kan baru menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modalnya. Nah, kita itu mulai menjurnal di tanggal 17 Maret. Nah, untuk 28 Februari itu tidak dijurnal. Nah, pada tanggal 17 Maret 2017 kita menjurnal yaitu pada jurnal LO debit investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pada BUMD sebesar 700 juta di debit. Nah, untuk kreditnya yaitu kas di kasda sebesar 700 juta di kredit.
Untuk jurnal realisasi anggarannya sendiri yaitu pada 17 Maret 2017 didebit penyertaan modal pada BUMD sebesar 700 juta, lalu dikredit yaitu perubahan sal sebesar 700 juta. Selanjutnya yaitu untuk hasil investasi pada tanggal 28 April 2017, BUMDA mengumumkan perolehan laba tahun 2017 sebesar 350 juta. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen tunai. Pembagian dividen itu dilakukan pada tanggal 7 Mei 2017. Nah, untuk tanggal 28 April 2017 kita akan menjurnal yaitu pada jurnal LO didebit investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pada BUMD sebesar 350 juta. Lalu untuk dikreditnya yaitu pendapatan bagian laba atas penyertaan modal LO sebesar 350 juta. Untuk LRA sendiri itu tidak kita jurnal karena baru pengumuman saja. Nah, selanjutnya yaitu pada jurnal LO untuk pengumuman dividen yaitu pada tanggal 28 April 2017 kita akan mencatat pada debit piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebesar 70 juta, lalu dikreditnya investasi jangka panjang sebesar 70 juta. Kenapa 70 juta? Karena tadi pembagian dividennya hanya 20% dari 350 juta. Maka dari 350 juta itu 20% persennya adalah 70 juta. Untuk jurnal LRA itu tidak dijurnal karena ini baru pengumuman. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencatat untuk jurnal pembagian dividennya pada tanggal 7 Mei 2017 yaitu pada jurnal LO 7 Mei 2017 kita akan mencatat di debit kas di Kasda sebesar 70 juta, lalu dikredit yaitu piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebesar 70 juta. Untuk jurnal LRA yaitu pada tanggal 7 Mei 2017 didebit akun perubahan sal sebesar 70 juta, lalu dikredit bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD LRA sebesar 70 juta. Nah, kita lanjut pada pelepasan investasi. Pada tanggal 3 Juli 2017, pemerintah Kota Madani memutuskan untuk menjual seluruh kepemilikannya, yaitu saham di BUMDA. Harga penjualan seluruh saham senilai 1 miliar, asumsi periode 28 April 2017 sampai dengan 3 Juli 2020, BUMDA tidak diuntung atau tidak rugi. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Juli 2017 kita akan mencatat pada jurnal LO yaitu didebit kas di Kasda sebesar 1 miliar, lalu kredit penyertaan modal kepada BUMD sebesar 980 juta yaitu berasal dari 700 juta ditambah 350 juta dikurang 70 juta, maka dapatlah hasilnya 980 juta. Lalu dikredit lagi surplus pelepasan investasi jangka panjang LO yaitu sebesar 20 juta. Lalu untuk jurnal LRA pada tanggal 3 Juli 2017 didebit perubahan SAL sebesar 1 miliar, lalu dikredit hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 miliar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencatatan pada akuntansi investasi jangka panjang dengan menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Kenapa kita menggunakan metode ini? Karena kita akan berinvestasi dalam bentuk dana bergulir, di mana dana bergulir ini masuk kepada kategori investasi jangka panjang non permanen. Nah, untuk investasi jangka panjang non permanen maka kepemilikannya yaitu akan diakui sebagai metode nilai bersih yang direalisasikan untuk pencatatannya. Nah, pada tanggal 1 Juli 2017, pemerintah Kota Madani melakukan pembentukan dana bergulir senilai 450 juta. Nah, pada saat jurnal yaitu pada tanggal 1 Juli 2017, jurnal di LO didebit investasi jangka panjang non permanen dana bergulir sebesar 450 juta. Lalu dikredit kas di Kasda yaitu sebesar 450 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2017 jurnal di LRA yaitu debit pembentukan dana bergulir sebesar 450 juta, lalu kredit perubahan sal pada 450 juta pada kredit.
Nah, untuk tanggal 2 kita akan mencatat hasil investasi untuk dana bergulir ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2017 diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar 5 juta. Nah, selanjutnya yaitu pada jurnal LO pada tanggal 1 Oktober 2017 pada debit Kastikasda sebesar 5 juta didebit, lalu dikredit pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LO sebesar 5 juta. Lalu untuk jurnal anggaran yaitu pada tanggal 1 Oktober 2017 debit perubahan sal sebesar 5 juta, lalu dikredit pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir LRA yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu untuk pelepasan investasi pada tanggal 30 Desember 2019, pemerintah Kota Madani menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut dana bergulir ditarik sebesar 570 juta. Selanjutnya kita akan mencatat transaksinya yaitu pada jurnal LO pada tanggal 30 Desember 2019 didebit Kastikasda sebesar 570 juta, lalu dikredit investasi jangka panjang non permanen dana bergulir sebesar 450 juta, lalu dikredit surplus pelepasan investasi jangka panjang LO sebesar 120 juta. Untuk di jurnal LRA yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 kita akan mencatat di debit perubahan sal sebesar 450 juta, lalu dikredit pencairan dana bergulir yaitu sebesar 450 juta. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video kelompok kami. Sekian dari kelompok